Assalamualaikum Ko Denis, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Kak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah, masih Allah sehatkan. Apa kegiatannya nih saat ini nih? Ya masih ngumpulin amal soleh. Masya Allah. Mudah-mudahan meninggalnya udah diampunin semua dosa-dosanya. Amin. Sahabat rukun, ini adalah Ko Denis Lim nih, Masya Allah nih. Kita hadirkan dari Bogor, kota hujan nih. Hujan gak tadi Ko? Lagi enggak, tapi udah mendung. Lagi udah mendung ya? Tapi biasanya hujan tuh kalau udah di jam 2 ke atas tuh biasanya hujan tuh di Bogor tuh. Rutinitas itu. Rutinitasnya. Nah buat sahabat rukun yang belum tahu Ko Denis ini merupakan seorang pendakwah ya Ko ya. Tapi kerap dipanggil ustadz juga di medsos nih, Masya Allah. Dan ini salah satu karya beliau, bukunya Perjalanan Mencari Allah nih. Nanti akan sharing-sharing sama kita sejauh mana nanti kita kulik nih. Dan ternyata memang perjalanan spiritualnya insya Allah bisa bermanfaat buat sahabat rukun nih Ko. Amin ya Allah. Masya Amin, Allah. ya Allah. Nah Niko, pertanyaannya sebenarnya yang paling langsung ke poinnya Niko ya. Iya. Sebenarnya mualaf nggak sih Ko dulu Ko? Nah iya, ini kadang suka salah kaprah begitu ngelihat yang Cina-Cina sipit terus sholat, pasti mualaf. Ya. Jadi sebetulnya yang mualaf ayah saya. Oh yang mualaf ayah? Mualaf ayah, ikut sama ibu. Oh iya, oke. Ikut sama ibu. Jadi saya ngerasa saya bukan mualaf karena terlahir dalam keadaan ayah sudah mualaf. Tapi memang perlu proses perjuangan bagi mereka juga untuk menjalani syariat. Jadi sayanya pun waktu itu dari awal mereka nikah sempat tinggal sama nenek, beliau Buddha. Selepas mereka udah pisah tinggalnya pun saya sempat lama sama nenek, beliau Buddha, dan dikasih makan babi juga. Pernah nyobain? Belum loh. Nauzubillah lah, jangan lah ya. Kok jadi jawabannya belum ya? Terus dimasukin TK sampai SMA-nya pun sekolah Katolik. Jadi ya jauh dari Islam yang seharusnya, walaupun menurut saya terlahir Islam. Tapi sudah kenal Islam waktu masih kecil itu? Di Indonesia kan kenal Islam banyak banget, sekeliling kita. Oke, maksudnya di lingkungan di rumah gitu, maksudnya saya ini Islam atau bukan gitu? Sudah berpikir terombang-ambing sih jatuhnya ya. Oke. Karena memang apalagi sekolahnya nggak sebentar tuh, TK sampai SMA sekolah Katolik gitu ya. Udah gitu lebih dekat banget ke keluarga yang Tionghoa yang memang kebanyakan Buddha. Dan apalagi setelah akhirnya udah berusaha nyari kerja, usaha yang sampai di Thailand itu udah sampai akhirnya mulai benar-benar dalemin belajar Islamnya memang pulang dari Thailand 2017. Masya Allah. Tapi sama nenek itu berapa tahun kok? Dari SD sampai kelas 4, terus di SMP juga sekitar setahun 2 tahun itu tinggal sama nenek lagi. Tapi memang lingkungannya udah memang ngikutin lingkungannya apa yang nenek ajarkan lah ibaratnya ya. Dan di rumah nenek kan ada meja abu ya, buat kalau pai-pai pakai dupa gitu. Ikut juga itu ya. Jadi ya karena penasaran sih waktu itu memang ya, dan belum mikirin proses pencarian sih, memang selepas dari waktu kecil itu. Ya karena juga masih kecil kan, nggak mungkin langsung pikirannya masalah keyakinan ya mungkin itu ya. Ya mungkin seumuran masa kecil, masa bermain lah ya berpikirnya ya. Nah tapi waktu itu ketika masuk di sekolah itu kok merupakan perbedaan dari secara keyakinan, kepikiran nggak? Kan saya kan misalnya dari nenek Buddha nih gitu. Pikiran nggak kok misalnya saya sekolah di situ? Mempertanyakan mah ada ya. Tapi merekanya menerima dengan baik sih, karena Cina-Cina juga dia mah, jadi ya udah gitu. Oh memang teman-temannya juga rata-rata yang sama. Kebanyakan kalau di sekolah Nasrani, sekolah Katolik atau sekolah Kristen memang kebanyakan yang Chinese juga, gitu ya. Jadi bagi mereka gak masalah, dan di sekolah Islam aja perlu waktu ya untuk sampai mereka ke tingkatan taat, mempermasalahkan akidah apalagi di sekolah itu. Jadi ya pokoknya dia teman main kita, sekolahnya sama. Jadi masih jauh dari kepikiran tentang itu, walaupun mulai muncul kayak pertanyaan lah, patung gitu yang disembah gitu kan. Oh sudah ada pertanyaan kayak gitu? Iya, sudah mulai secara fitrah ya itu seharusnya ya. Pernah ada survei bahwa orang yang seumur hidup nggak pernah dikenalkan dengan Islam atau Nasrani atau agama apapun, maka akalnya itu secara fitrah akan menganggap Tuhan tuh harusnya satu gitu. Harusnya satu. Ya, jadi ya harusnya kepikiran orang-orang. Mungkin itu statement kenapa ada statement yang bagus dan bijak juga nih. Sebenarnya kalau secara merujuk di keyakinan manapun segala macam, yang merujuknya memang Tuhan itu ya Allah, cuman dan itu satu gitu ya. Terus satu. Kalau nggak satu kan berarti dia tidak yang maha kuasa dong. Ada saingannya, ada tandingannya. Ya. Kalau ternyata enggak, yang ini lebih kuat, ya udah berarti ya tetap ada satu yang lebih most powerful itu kan. Iya. Terus waktu di SMP udah mulai kepikiran? SMP mulai kepikiran lebih lanjut gitu ya. Apalagi temen yang paling dekat justru termasuk yang pada dari Buddha.
Tapi ya influence dari merekanya nggak terlalu, karena mereka juga belum nyampe yang tingkatannya Buddha yang taat atau Nasrani yang taat. Ya lebih ke pergaulan aja. Pergaulan. Tapi status di ininya tertera di formal sebagai apa agamanya? Oh, Islam memang tulisannya. Oh, sudah Islam. Ya, sudah Islam memang tulisannya. Oh. Kalau kayak apa ya, kartu? Ya KTP. Kalau ini kakaknya lah, masuk dalam kakak gitu. Terus di sekolah kan pasti ada agama gitu. Iya. Ada pelajaran Islamnya ikut belajar juga? Oh, nggak ada. Jadi ikut pelajaran Katolik. Oh. Kalau waktunya ada harus ke gereja, yang memang di dalam jam pelajaran ya udah ngikut gitu. Makanya jadi pernah ke gereja gitu. Nah, begitu sudah SMP memang latar belakang sama nenek juga Buddha. Terus memang ada secara status identitasnya sebagai seorang Islam Muslim lah ibaratnya. Terus sekolah di Katolik itu mulai bertanya-tanya nggak itu tuh waktu SMP? Mungkin kalau SD kan mulai ada pertanyaan 1, 2 gitu tuh udah mulai arah-arah titik hidayah tuh ya. Mulai. Nah di SMP seperti apa? Mulai karena ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada 2 katanya. 1, Tuhan yang menciptakan kita. 2, Tuhan yang kita ciptakan. Oh, itu dapat dari mana tuh? Emang dari film sih. Dari filmnya ini tahu nggak? Amir Khan tuh. PK. Iya. Oke. Terus sebut gitu deh. Iya juga ya. Betapa banyak yang sebetulnya kita sembah atau sebetulnya bahkan kata la ilaha illallah suka diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata ilah sendiri kan secara lugawi aja lebih tepat diartikan sesembahan. Tapi kalau sudah secara istilah, maka sesembahan itu bahkan ilah itu bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Contoh, ada orangnya memang sholat, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, kehilangan duit dia nangis. Berarti ilahnya masih belum Allah. Gitu ya. Nah, ilah manusia tuh banyak banget gitu ya. Masih harta. Ya. Bahkan dari yang nggak ada bentuknya, seperti kayak jabatan dan lain-lain, atau yang jelas-jelas ada bentuk. Karena emang manusia tuh setelah nanti belajar ya, ada disebutkan ada salah satu ghorizoh yang manusia miliki, naluri, itu adalah namanya ghorizoh tadayun, di mana dia tuh punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang, coba pas dia dalam liftnya jatuh, oh my god teriaknya. God yang mana dulu nih bro? Ya kan? Beda dulu. Jadi secara naluri pasti sadar dirinya itu tidak simsalabim ada. Iya. Nah, oke, dari SMP, SMA sama seperti itu prosesnya juga. SMA sudah digeprek masalah kehidupan. Oke, geprekannya seperti apa itu? Karena emang kan kenal Allah yang saya tahu ma'rifatullah tuh gerbangnya 2 ya. 1 dengan gerbang syukur, 2 dengan gerbang tobat. Oke. Gerbang syukur tuh suka kebablasan orang. Karena nikmat. Karena ya pernah lihat nggak ada orang yang lagi gajian, dia malah teriak, kenapa cuma segini? Di luar sana demi Allah ada orang yang ngarep pengen punya gaji, lu punya gaji. Iya. Malah teriak kayak gitu kan. Karena suka kebablasan, maka orang yang kebablasan mau nggak mau Allah panggil dia kembali dengan ujian kesempitan. Yang mau nggak mau nanti dia bertobat, ya kan? Kalau zaman sekarang yang paling umum kejepit pinjol, atau gara-gara habis duitnya main slot ya gitu-gitu ya. Dan di saat itu qadarullah, dia usaha ayah waktu itu sempat jatuh, bangkrut. Dan memang izin saya bercerita ini ditegaskan sekali lagi bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua kami. Justru ini jadi jalan perjuangan bagaimana mereka itu luar biasa anugerah terbesar dari Allah karena bertahan menghadapi semua kepahitan tersebut. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami, dan yang insya Allah nanti nonton. Nah, jika ada kebaikan dari diri ini pun semuanya pasti dari beliau ya. Qadarullah waktu itu saya bangkrut dan memang kalau kita tarik lebih jauh ya, orang Cina itu ke Indonesia yang saya tahu ada 3 gelombang dari zaman tahun 700-an kayak Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya dikuncir, dan juga zamannya abad ke-14 Laksamana Madya Cheng Ho, dinasti Ming. Lalu yang terakhir itu adalah zamannya Ip Man. Di 1900-an awal dijajah. Ketika akhirnya lari karena Jepang itu di utaranya Cina, mereka pasti ke selatan. Ada yang berhentinya di Hong Kong, ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Sumatera, waktu itu keluarga kami berhentinya di Belitung. Sumber kami dari Cina, Fujian, orang nyebutnya Hokkien, provinsi Fujian. Pilihannya cuma 2, antara dagang atau masuk dunia hitam. Ayah adalah kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu. Wow. Di Jakarta, beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ya. Itu tahun 80-an. 2004 ke bawah ya. Berarti
Dari saya lahir 1991